yang mana judulnya Wisata Halal untuk SLTA yang akan disampaikan oleh Bapak Abror SEMM PhD. Kepada Bapak Abror SEMM PhD dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Eh, yang sama-sama kita hormati panitia halal kelas yang telah mengangkatkan acara ini, selanjutnya kepada para peserta yang hadir di Zoom meeting ini. Ya. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah, karena rahmat Allah kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini dalam rangka menambah wawasan kita tentang halal ya. Dan dalam hal ini topiknya pada hari malam ini adalah tentang wisata halal. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan pada Rasulullah SAW berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama saya mohon maaf kepada adik-adik peserta semua dan juga panitia. Saya saat ini masih berada di jalan ini. Jadi saya berhenti untuk membuka Zoom meeting. Ya, jadi kalau pencahayaannya tidak terlalu bagus kelihatannya, saya mohon maaf. Dan saya akan coba share screen ini. Terus. Oke. Bisa dilihat ininya, PPT-nya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Oke. Oke. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudara semua, adik-adik semua, ini adik-adik ini adalah adik-adik yang ikut lomba ini ya, halal ya. Betul? Iya Pak, di sini terbagi dua Pak. Ada yang dari panitia dan ada dari peserta Pak. Oh gitu. Ada yang di penelitian dan ada Ada yang dari peserta. panitia dan ada dari peserta. Panitia dan ada peserta. Oke. Oke. Dah. Oke. Nah, karena dan yang dari peserta ini dari SLTA ya. Iya Pak. Oke. Baik. Terima kasih moderator panitia. Nah, topik kita pada hari ini yang diberikan ke saya adalah tentang halal wisata halal ya. Atau wisata halal, pemasaran wisata halal di Indonesia. Ini akan saya sampaikan nantinya. Dan ini panitia meminta ini karena memang saya tidak tahu kenapa panitia meminta saya, tapi memang riset-riset saya itu terkait dengan wisata halal. Ini yang kami lakukan sejak beberapa tahun terakhir dan mungkin nantinya akan memberikan wawasan kepada adik-adik tentang wisata halal yang ada di Indonesia. Halal untuk SLTA itu mengenal wisata halal untuk SLTA itu topiknya ya. Oke. Nah, adik-adik semua, wisata halal merupakan topik yang sangat menarik pada saat ini. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang relatif baru ya. Biasanya kalau dalam pariwisata kita mengenal yang biasa, tapi di sini dikenalkan dengan sesuatu yang berbeda, yaitu wisata halal. Nah, tentu pertanyaannya nantinya adalah wisata halal itu apa sih gitu. Nah, karena ini ada pengenalan untuk anak SMA, tapi nggak apa-apa ya, PowerPoint-nya ini sudah saya siapkan, ini kebetulan berbahasa Inggris semua, tapi saya yakin adik-adik semua di sini bisa memahaminya. Ya, jadi halal tourism itu sendiri atau wisata halal itu sendiri adalah katanya adalah any tourism object or action which is permissible according to Islamic teaching.
ya. Jadi setiap kegiatan tourism atau kegiatan pariwisata yang permissible, ya, yang dibolehkan berdasarkan ajaran Islam, ya, dan melibatkan nantinya adalah para wisatawan Muslim dan juga industri eh, wisata bagi umat Islam. Sementara beberapa yang lain menyatakan bahwa halal tourism itu atau wisata halal itu adalah wisata yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh nilai-nilai Islam. Jadi dia pariwisata tapi kegiatannya itu mengikuti ajaran Islam. Misalnya apa? Bahwa di dalam Islam itu kita tidak boleh untuk minum minuman keras, misalnya, maka di daerah wisata yang biasanya identik dengan adanya minuman keras, maka dalam konteks wisata halal tidak ada minuman keras di sana. Atau mungkin di satu tempat mungkin wisata itu identik dengan night club, misalnya, tapi di dalam konteks wisata halal itu tidak dibolehkan, tapi dikemas dengan secara baik sehingga memunculkan nilai bagi para wisatawan. Nah, dan ada 4 atribut atau hal yang diperhatikan ketika kita mengembangkan wisata halal ini, adik-adik semua. Mungkin apa saja? Yang pertama adalah tersedianya worship facilities atau fasilitas untuk beribadah. Jadi ada yang mengistilahkan dengan wisata halal, tapi sekarang juga berkembang yang disebut sebagai halal friendly atau Muslim friendly tourism. Jadi wisata yang bersahabat dengan umat Islam, artinya sesuai produk-produk yang ditawarkan itu sesuai dengan ajaran Islam bagi customernya yang merupakan umat Islam. Berupa apa saja itu? Pertama, adanya worship facilities atau tempat ibadah, di mana atribut bagi wisata halal itu adalah ketersediaan tempat ibadah di tempat-tempat wisata. Nah ini adanya, kalau bagi kita umat Islam dan di sini adalah Muslim, ya, halal tourism tentu untuk umat Muslim. Makanya di situ akan tersedia nantinya tempat ibadah, misalnya tempat sholat, tersedianya musola, tersedianya tempat berwuduk yang nyaman, yang cukup, ya, tersedianya air, nah, fasilitas MCK yang baik. Nah, ini. Kemudian yang kedua yang dilihat adalah halalness, ketersediaan produk-produk halal di situ. Misalnya apa? Makanan halal. Nah, ketika wisatawan datang ke satu tempat wisata, mereka bagi yang wisatawan Muslim pasti melihat apakah makanan di sini halal atau tidak. Mungkin adik-adik pernah pergi ke tempat-tempat tertentu, ya. Tapi di situ kalau di Sumatera Barat saja misalnya, mungkin kita menganggap semuanya halal. Nah, walaupun belum tentu juga kan gitu. Tapi kita berasumsi bahwa di sini semuanya halal. Tapi kalau adik-adik pergi ke daerah lain misalnya, adik-adik jalan-jalan misalnya ke daerah Tanah Toraja di sana, atau ke daerah Bali di sana, adik-adik akan bertemu nanti dengan produk-produk yang tidak halal, makanan yang tidak halal. Nah, dalam konteks wisata halal, mereka akan menjaga hal tersebut. Nah, kalau kita lihat sekarang yang mengembangkan wisata halal ini tidak hanya negara-negara Muslim, adik-adik. Tidak hanya negara Muslim seperti Indonesia, tapi banyak sekali negara-negara non-Muslim sekarang ini mengembangkan wisata halal. Kenapa? Karena mereka melihat potensi yang besar dari wisatawan yang berasal dari negara-negara Muslim, yang mayoritas penduduknya Muslim. Diperkirakan di tahun 2030 itu ada 256 billion US dollar atau 256 billion itu miliar US dollar. Kalikan saja lah 15.000 saat ini. Nah ini potensi
dari wisatawan Muslim. Sehingga negara-negara yang bukan Muslim pun mengembangkan hal ini. Nah, mana contohnya? Jepang. Jepang itu mengembangkan wisata halal mereka. Di airport yang ada di Jepang tersedia musola, tempat kita untuk bisa sholat. Misalnya adik-adik mungkin ada yang pernah pergi ke Korea Selatan, ke Jeju misalnya. Jeju itu punya buku panduan untuk wisata halal di sana. Tersedia di sana. Nah, jadi adik-adik bisa dapatkan, oh ada buku panduan wisata halalnya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka melihat potensi yang besar dari wisata halal ini atau potensi yang besar dari wisatawan Muslim yang akan berkunjung ke Korea Selatan. Mana lagi? Thailand. Thailand juga mengembangkan ini. Nah, tidak hanya Indonesia, Malaysia yang negara Muslim, tapi juga negara-negara non-Muslim. Ataupun Eropa. Mungkin ada pernah jalan-jalan ke Eropa, misalnya di Inggris. Di Inggris jauh lebih mudah kita mendapatkan tempat sholat di sana. Misalnya ada pergi tur ke stadion. Stadion mana saja. Misalnya bagi penggemar MU, adik-adik berangkat ke Old Trafford. Ya, di Old Trafford itu di bagian bawahnya, lantai bawahnya, ya di basementnya itu ketika adik-adik masuk, adik-adik akan ketemu dengan ruang ganti dan di sampingnya ada prayer room atau ruang sholat. Atau adik-adik pergi kemana lagi? Misalnya adik-adik pergi ke yang penggemar Chelsea, ya, ya. Nah, itu juga akan ketemu. Ya, adik-adik pergi ke Stamford Bridge misalnya, akan ketemu di sana. Atau adik-adik penggemar Madrid, ya juga ada di sana. Ya. Kenapa? Mereka melihat juga banyak potensi wisatawan Muslim. Jadi misalnya ke negara Eropa itu kan orang tidak hanya nonton bolanya, tapi juga ada tur ke ke stadion-stadionnya atau ke tempat-tempat wisata yang lain. Nah, ini jadi pertimbangan bagi mereka untuk mengembangkan wisata yang ramah terhadap wisatawan Muslim. Nah, atau untuk makanan halal. Jauh lebih mudah kita mendapatkan makanan halal di daerah Eropa dibandingkan dengan beberapa daerah mungkin di Indonesia yang juga sulit kita mendapatkannya. Misalnya kalau adik-adik berangkat ke daerah Sulawesi Utara sana, mungkin adik-adik perlu hati-hati di sana, ya. Tapi rumah makan Padang banyak di situ juga, banyak juga rumah makan Padang ini kalau ada pesawat ke bulan lah, rumah makan Padang akan ada di sana, gitu. Nah, kemudian apalagi worship facilities tadi halalness, kemudian general Islamic morality. Ini yang diperhatikan dalam halal tourism itu atau Muslim friendly tourism. Apa itu? Moralitas Islam secara general. Misalnya tidak tersedia di tempat antara dapur mereka tidak bercampur dapur yang halal dengan yang tidak halal. Kemudian juga tidak tersedia misalnya ada judi, kasino atau apa. Nah, ini enggak ada untuk wisata halal. Dia kembangkan dengan yang lain. Nah, kemudian dia juga memberikan alcohol drink and gambling free ini juga. Nah, jadi free dari minum-minuman keras dan perjudian. Inilah konsep halal tourism, adik-adik. Jadi tourism yang mengacu kepada hukum Islam. Kalau di Prancis mereka mengembangkan untuk pakaian renang misalnya. Bagi yang biasa kan pakaian renangnya pakai bikini, tapi di Prancis dikembangkan yang namanya burkini, ya. Jadi burka bikini katanya. Ya, untuk yang Muslim yang mau berenang. Tapi mereka juga beberapa tempat mereka buatkan tempat berenang yang terpisah. Nah, ini juga ada deh. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Nah, kita lihat Indonesia punya potensi untuk wisata halal ini. Kita merupakan negara kepulauan yang besar.
250 juta lebih penduduk kita, lebih dari 17.000 pulau, kemudian lebih dari 300 bahasa yang kita miliki, dan 746 dialek yang kita miliki. 300 etnis ya, 746 bahasa. Nah, mega biodiversity itu yang kita miliki. Kemudian bagaimana perkembangannya? Nah, ini pembelanjaan orang Muslim itu sekarang itu keseluruhan ya, bukan, kalau tadi kan turisnya yang diperkirakan 256 billion US dollar. Tapi kalau pembelanjaan Muslim secara keseluruhan itu di tahun 2020 itu mencapai 2,6 triliun US dollar. Kemudian ini dia, di 2020 itu ada sekitar 180 miliar juta ya, 180 juta wisatawan Muslim yang datang. Nah, kemudian di Indonesia merupakan negara yang berkembang ekonominya. Ini menyebabkan juga Indonesia menjadi pilihan untuk wisata selain karena alamnya, karena daerah wisatanya yang bagus, banyak budayanya, tapi juga karena ekonominya. Kemudian halal tourism in Indonesia, katanya ini kalau untuk di Indonesia saja, kita itu katanya the spending of Muslim on travel increase, belanja dari para traveler Muslim itu meningkat 2,7% di 2019. Dari 189 billion menjadi 194 billion. Nah, ini US dollar. Nah, dan dikatakan oleh sebuah survei dari Mastercard ya, dari Mastercard itu Muslim traveler katanya are one of the fastest growing sectors of the tourism market. Jadi wisatawan Muslim itu adalah yang paling cepat perkembangannya. Termasuk adik-adik ini yang generasi milenial, yang generasi Z, yang kerjanya tidak hanya belajar tapi juga mau mengeksplor, melakukan tourism, bahkan mendapatkan uang dari tourism yang dia lakukan dengan menjadi blogger, menjadi vlogger, menjadi apalagi influencer di Instagram. Dia berkunjung kemana, selain dia berwisata, dia juga cari uang di sana. Nah, ini dia. Kemudian, Nah, apa strategi untuk pengembangan wisata halal di Indonesia? Nah, ini dia. Strategik inisiatifnya adalah pertama itu untuk pengembangan wisata halal itu ada polisi, ada kebijakan, regulasi. Nah, untuk siapa? Untuk seluruh stakeholders. Ya. Siapa saja? Pemerintah. Nah, misalnya Sumatera Barat. Sumatera Barat di 2022 sudah membuat sebuah perda tentang wisata halal. Dan kita memposisikan sebagai daerah tujuan wisata halal. Dan kita merupakan satu di antara 10 daerah yang menjadi prioritas pengembangan wisata halal. Nah, growth stimulans, policy, regulation, budget. Nah, ini dia. Bagaimana mengembangkan wisata halal. Kemenparekraf itu mengembangkan wisata halal dengan ada konsepnya desa wisata dan yang lainnya. Nah, kemudian marketing and promotion. Apa yang dilakukan? Branding. Misalnya Sumatera Barat dengan Taste of Padang. Misalnya. Kemudian Indonesia itu dengan Wonderful Indonesia. Misalnya kan gitu. Nah, dikembangkan dan ini menjadi daerah tujuan wisata, iklan, selling. Dan kalau adik-adik lihat di YouTube, adik-adik akan ketemu nantinya iklan pariwisata Indonesia itu ada di bis kota yang ada di kota London. Nah, itu juga di YouTube akan ketemu. Kemudian ada destination development, attraction. Bagaimana atraksi budaya,
Kalau di Sumatera Barat mungkin adik-adik pernah mendengar beberapa waktu terakhir untuk pengembangan wisata halal, ada budaya di sini, budaya Tabui misalnya. Kemudian ada juga kalau di Kota Padang kemarin itu yang terkait dengan budaya saudara kita yang berasal dari India, namanya serak gula ya. Nah, ini juga. Nah, kemudian ada budaya yang lainnya yang juga terkait dengan Kami ya. ya. Oke. Kemudian amenity. Nanti lah. Sehingga sengaja aku. Ada yang Nggak bisa. mikrofon Jadi silakan nggak salah. di dahulu. Keras suara. Udah kayak rasanya. Sekali lagi kepada yang mikrofonnya hidup, silahkan terlebih dahulu agar kita bisa fokus. Terima kasih. Silahkan, Pak. Oke, kemudian kita lanjut ya. Ada amenity, accessibility. Amenity itu berhubungan dengan fasilitas, sarana, atmosfer yang ada dalam pengembangan wisata. Kemudian ada accessibility, ada akses. Kemudian di situ juga akan ada yang namanya capacity building, bagaimana pengembangan kapasitasnya. Human resource certification, dan sekarang ada namanya dalam pengembangan pariwisata disebut CHSE ya. Kemudian sosialisasi. Nah, Halal Tourism Indonesia itu punya tagline saat ini, Halal Tourism Indonesia where permissible is unmissable. Ya awalnya aku kira ada, kiranya ada, apa? Susah sekolah. Dan kepada peserta santun Buka, buka. Mungkin Pintu sebelah sana apa? dikunci, Mas. Biasanya terbuka. Admin bisa mute-nya atau dan kepada ya host bisa mute-nya. enggak ya. Oke, lanjut. Dan kepada untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke. Sebentar ya. Ini juga PowerPoint-nya. Kan dari bilang sama Zaza masuk video. Oh iya, tugas. Iya. Yang Putri untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Ulangi sekali lagi. Kata yang masalahnya merhatikan Sepertinya mikrofon di tempat itu juga enggak dihidup speakernya juga enggak hidup itu. Boleh tolong hostnya saja yang mute bisa. Oh, saya bisa ini. Bapak bisa nggak? Ya, saya bisa. Udah. Lanjut, Pak. Oke. Sip. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini top
10 Muslim friendly destination adik-adik. Yang di Sumatera itu hanya ada 3 di sini ya. Pertama Aceh, kedua Sumatera Barat, dan ketiga Riau dan Kepulauan Riau. Ini yang menjadi destinasi andalan untuk Indonesia bagi wisata halal. Kemudian ada Jakarta, ada Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jogja, kemudian Jawa Timur, nah, kemudian Lombok, ya, dan Sulawesi Utara. Nah, Sulawesi Selatan, sorry. Sulawesi Selatan. Nah, ini juga di Sulawesi Selatan itu juga di Makassar dan yang lainnya. Nah, masuk ini untuk pengembangan wisata halal. Jadi ini dia 10 dan Sumatera Barat termasuk di sini. Makanya Sumatera Barat menjadi prioritas untuk itu. Dan kita juga pernah memenangkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia di beberapa kategori ya di tahun 2016. Kemudian apa sih isu-isu terbaru dalam wisata halal saat ini adalah selain atribut tadi, ada juga halal food and restaurant. Ini isunya. Yang adik-adik juga bisa angkatkan dalam tulisan nantinya bagaimana halal food dan restoran. Ya, apakah halal food itu diperlukan atau tidak? Kesadaran orang terhadap halal food atau terhadap sertifikat halal. Nah, apalagi sekarang akan ada kebijakan tentang semua produk-produk UMKM wajib untuk mendapatkan sertifikasi halal. Salah satu yang mengembangkan itu adalah UNP. Kita punya yang namanya LPH, ya, lembaga pemeriksa halal yang membantu UMKM nantinya untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal. Halal tourism performance, mereka melihat tentang kinerja. Orang akan melihat dari layanan yang ada. Kemudian apalagi isu yang berkembang nantinya halal attraction. Apa saja atraksi halal yang ada? Mungkin adik-adik akan pergi ke berbagai negara, nantinya akan ketemu dengan atraksi halal. Bahkan Arab Saudi sekarang mengembangkan, sudah beralih mereka ke arah pariwisata halal. Kenapa? Karena minyak bumi itu bukan lagi sumber daya yang bisa bertahan lama. Karena dia adalah sumber daya yang akan habis. Sehingga Arab Saudi mengembangkan kepada wisata saat ini. Adik-adik akan dapatkan ketika adik-adik pergi ke Arab Saudi, ada wisata ke tempat-tempat bersejarah dari Nabi misalnya. Ada wisata yang lain ya. Kalau adik-adik ikut misalnya ada yang pergi umroh, itu akan dibawa ke beberapa tempat itu. Kemudian apa? Perceived risk. Ya, ini yang menarik saat ini adik-adik dalam wisata halal berkembang. Setelah pandemi COVID, orang takut dengan resiko. Resiko apa? Salah satu resiko terkena COVID atau bahaya yang lain. Makanya mereka akan melihat resiko ini. Sehingga ketika ada risiko, mereka akan berpikir untuk datang. Tapi atau risiko makanan yang tidak halal juga, mereka akan berpikir. Health risk, ya ini juga perceived risk, risikonya health, ya kesehatan, COVID, dan mungkin yang lain. Kemudian apa? Environmental risk, risiko lingkungan, disaster, earthquake, bencana, gempa bumi, misalnya Sumatera Barat. Orang mau datang sini atau tidak, salah satunya ini kan gitu. Kemudian religiosity, keberagamaan, dan adanya sustainable tourism, tourism yang berkelanjutan. Sumatera Barat mengembangkan beberapa daerah wisata termasuk geopark. Mungkin adik-adik pernah dengar ada namanya geopark Ranah Minang yang dikembangkan. Mulai ada daerah Siloke, ada daerah Sawalunto, kemudian ada di daerah Gunung Talang. Nah, ini dikembangkan untuk sustainable tourism. Kemudian ini enggak terlalu penting. Apa peran pemerintah dalam halal tourism development? Dia sebagai regulator, membuat aturan. Kemudian infrastructure development. Dia yang mengembangkan infrastruktur yang ada, jalan dan yang lain.
Dan yang untuk pengembangan wisata itu salah satunya adalah keramahan, bagaimana masyarakatnya paham, kemudian ramah ya. Kemudian ada reward halal tourism awareness, kesadaran orang terhadap halal tourism. Kemudian ada reward and punishment, memberikan reward dan juga memberikan hukuman, dan stakeholders involvement, bagaimana stakeholders terlibat. Nah, ini kira-kira adik-adik untuk topik kita mengenai wisata halal. Dan dari ini adik-adik nantinya kalau untuk mengembangkan tulisan, bisa adik kembangkan bagaimana wisata halal itu. Kemudian apa tantangannya, seperti apa wisata halal ke depan, post pandemi. Kemudian sekarang ada yang namanya virtual tourism. Jaringannya. Ya, yang disebut dengan metaverse. Mereka menggunakan metaverse untuk tourism. Nah, ini yang menarik. Sehingga topik-topik ini bisa diangkatkan sebagai bahan dalam tulisan yang akan dikembangkan. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Kalau untuk diskusi nantinya silakan saya kembalikan dulu kepada moderator. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abror SEMM PhD yang telah menyampaikan materi dengan judul Mengenal Wisata Halal untuk SLTA. Dapat kita garis bawahi terhadap materi yang diuraikan oleh Bapak tadi, wisata halal adalah wisata yang mengikuti ajaran-ajaran Islam. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dan mungkin menjadi ciri-ciri wisata halal. Yang pertama adalah disediakannya fasilitas untuk beribadah. Yang kedua, tersedianya produk-produk halal. Yang ketiga adalah moralitas Islam secara generalitas. Untuk lebih memahami kepada para peserta, dipersilahkan untuk dibuka sesi diskusi. Bagi yang merasa ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya terhadap apa yang dianggap ragu ataupun belum kurang paham. Siapa tahu di saat bertanya dia paham akan jawaban dari Bapak yang menyampaikan materi. Kepada peserta yang bertanya dipersilahkan. Pertanyaan boleh dilakukan secara langsung dan boleh juga ditulis di kolom komentar. Baik, siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Atau yang buka sesi pertanyaan secara perdana? Sepertinya udah paham terhadap materi yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Iya. Mudah-mudahan semuanya paham ya. Jadi Ya, dua aja kemungkinan paham atau tidak paham sama sekali kan gitu. Oke. mungkin terhadap materi yang udah Bapak uraikan secara rinci, mudah-mudahan para peserta paham terhadap materi yang Bapak sampaikan. Ya, karena panitia kita nggak bisa juga memastikan yang buka kamera juga nggak ada nih. Kita berdua aja buka kamera nih. Entah ya ada di sana atau tidak ya nah. Oke. Ya. Oke, terima kasih Novriadi ya. Oke. Ya, Silakan. acara selanjutnya itu closing statement dari bermateri. Kepada Bapak Abror SEMM PhD dipersilahkan untuk melakukan closing statement. Oke, untuk closing statement, mungkin bagi adik-adik yang akan membuat tulisan tentang halal, ya wisata halal menjadi satu topik yang menarik yang bisa adik-adik kembangkan nantinya. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang menarik saat ini, yang banyak dikaji oleh orang, dan ini juga berkontribusi nantinya untuk pengembangan ekonomi yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Sumatera Barat, sehingga bisa menghasilkan kualitas tulisan yang baik sekaligus bermanfaat nantinya bagi pengembangan daerah.
Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Indonesia semakin banyak membuka tempat wisata halal agar kita bisa menikmati indahnya pesona tempat wisata yang disediakan, terutama bagi Muslim. Dan kita patut bangga bahwa provinsi kita, yakni Sumatera Barat, telah menorehkan prestasi di kancah nasional maupun internasional, yaitu di dalam bidang wisata halal. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.